103,4 Kelas FM, this is the Actual Radio. Masih di program Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis, just make it simple. Oke, saya Lia dan juga ada Yuri Adeline, pastinya juga ada Pak Iskandar yang akan ngobrol soal manajemen praktis. Untuk topik kita di kali ini adalah The Power of Visi Misi. Sudah dijelaskan oleh Pak Is seberapa penting visi misi itu harus ada di sebuah perusahaan ya, Kelas People, bahkan perorangan pun. Biar jelas nih, apa yang harus Anda capai itu harus ada juga tujuan hidupnya begitu. Jadi visi misinya untuk perorangan pun bahkan harusnya ada. Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya ke Bapak Iskandar, bagaimana cara menentukan mission statement yang cocok untuk sebuah perusahaan? Silakan Pak. Oke, jadi biasanya misi itu ditentukan oleh pemilik perusahaan sih biasanya ya. Dan akan menjadi efektif ketika itu benar-benar nyambung atau nyambung sesuai dengan nih, seluruh anggota organisasi. Okay. Tentunya seperti itu gitu ya. Tapi kalau secara teknis ya, penentuan misi dan visi yang paling pas itu adalah membalans ya, kondisi internal dan eksternal. Jadi keinginan atau harapan dari pemegang saham gitu ya, atau pemilik organisasi tersebut itu memang harus disesuaikan juga dengan kondisi eksternal. Nah, jadi kondisi eksternal itu secara umum yang tadi sempat saya singgung itu adalah politik misalkan, ekonomi, sosial, teknologi, legal atau aturan-aturan yang berlaku gitu ya. Jadi dicarilah yang optimal gitu. Nah, lalu kemudian agar ini mudah dicapai, satu hal kita ingat kalau organisasinya besar, orangnya banyak, gitu ya. Berbeda dengan organisasi yang kecil atau katakanlah eksekutornya hanya kita sendiri gitu ya. Kalau kita sendiri ya kita tentukan apa tujuan kita, lalu kemudian kita hanya mengontrol diri kita. Akan menjadi berbeda ketika dalam sebuah organisasi besar yang mikirnya beda, yang eksekutornya beda, yang memonitornya juga beda. Nah, jadi di sini butuh seni kalau saya bilang, bagaimana agar visi yang ditentukan ini adalah juga memang melibatkan seluruh anggota organisasi. Jadi alangkah baiknya ya jika pada saat merumuskan visi misi itu melibatkan seluruh unsur yang ada dalam organisasi tersebut gitu. Ya, jadi setidaknya perwakilannya lah gitu ya, sehingga semuanya merasa terwakili. Dan yang mewakili juga sebaiknya juga mendapatkan masukan dari anggotanya lagi yang tidak hadir gitu. Nah, sehingga apa yang dirumuskan nantinya sebenarnya secara tidak langsung adalah keinginan bersama. Nah, ketika itu menjadi keinginan bersama, harusnya ya sosialisasi berikutnya itu tidak akan susah. Betul. Karena dia tahu ini yang gue bilang dulu nih, yang gue maksud. Nah, dan yakinlah ya, visi misi itu umumnya ya adalah hal-hal yang baik. Saya belum pernah dengar perusahaan yang visinya itu jelek gitu, nggak ada. Karena memang fitrah kita itu pengen baik kan sebenarnya kan ya. Jadi fitrah kita itu sebenarnya kan bermanfaat seperti itu kan, seperti Classic Corporation lah kan, the spirit of giving. Nah, dulu itu disusunnya itu saya yakin itu berdasarkan kesepakatan bersama, ternyata kita bahagia itu ketika memberi gitu. Nah, kan seperti itu gitu ya. Nah, jadi itu nggak akan ada yang mempertentangkan kayak gitu. Karena semuanya sejuk ketika melakukan itu gitu. Nah, jadi kembali lagi bagaimana membuat visi atau misi yang baik gitu, yaitu tadi libatkan seluruh yang terlibat ya. Lalu kemudian pertimbangkan ya kondisi yang tadi yang saya sebutkan tadi gitu. Sehingga realistis juga gitu. Jadi ibaratnya ya misalkan kita biasanya lompat 3 meter, tiba-tiba kita menentukan visi kita kita melompat menjadi 10 meter, kan kurang realistis juga. Jadi kembali kepada tadi visi harusnya smart. Tadi kita belum lanjutkan ya. Tadi spesifik, measurable, terukur, kemudian achievable, bisa dicapai lah kayak gitu. Achievable sama realistis hampir mirip-mirip lah gitu ya. Jadi ya kalau biasanya 3 meter, kalau punya target 4 meter boleh lah ya. Jadi mungkin dia latihan olahraganya lebih kuat gitu ya. Kemudian dia juga mengambil ancang-ancang lebih jauh misalkan. Ya make sense. Tapi kalau 10 meter ya agak kurang ini ya. Mungkin bukan lompat jadinya mungkin. Terbang, Pak. Terbang kali pakai alat roket kan contoh itu kan. Itu bisa saja gitu. Kalau kita punya alatnya ya. Kita rubah ininya gitu. Strateginya ya, seperti betul. itu. Strateginya gitu ya. Jadi
Dan juga punya timeline yang jelas juga, waktu yang pasti gitu. Jadi kalau kita misalkan berbeda-beda targetnya, mungkin sama tujuannya, tapi kita targetnya sebenarnya nyampe Bukit Tinggi jam 12 siang. Yep. Tapi bareng-bareng nih semuanya, kita semua katakanlah Klesier janjian jam 12 ketemu di Bukit Tinggi. Di mana? Di Ngaresianok. Kan spesifik tuh. Tapi kalau misalkan kita janjiannya ketemu di Ngaresianok, jam berapa gitu ya, nggak jelas ya. Lia nyampenya jam 12 siang Iya. gitu kan. Yuri datang nyampenya jam 10 jam 1 malam gitu kan. Tercapai tujuannya. Dia udah lama nungguin gitu. Jadi timeline-nya harus jelas. Jadi itu tadi. Jadi kalau ditanya bagaimana sebaiknya ya. Dan itu juga bisa mengurangi konflik. Kadang-kadang ketika sesuatu tidak dideliver dengan jelas, masing-masing merasa benar ya, Pak Is ya. Ya. Jadi perlu alignment lah istilahnya itu ya, atau penyelarasan kayak gitu ya. Jadi komunikasi. Betul, balik Jadi, lagi komunikasi. Komunikasi kawan-kawan yang berada di di pekerjaan yang terkait komunikasi ini, itu saya sampaikan betapa pentingnya komunikasi. Bukan hanya di organisasi saya pikir, cuman mungkin dalam lingkungan juga masyarakat. Ilmu yang selalu dipakai untuk Iya. semua bidang ya, Pak Is ya. Oke, kita ke pertanyaan dari Classy People. Ini pertanyaan pertama dari Bapak Rizwan ya. Bagaimana cara yang tepat agar visi dan misi suatu perusahaan lembaga bisa dipahami dan dicapai dengan mudah oleh semua level di perusahaan atau lembaga tersebut? Oke, jadi pertama sekali proses visi misinya juga seperti yang tadi saya sampaikan, melibatkan seluruh unsur yang ada di organisasi tersebut ya. Lalu kemudian tentu saja sosialisasinya bagus ya, komunikasinya bagus gitu ya, leadernya ngasih contoh, kemudian mungkin memotivasi juga, lalu juga menginspirasi seperti itu. Nah, satu lagi secara sistemik bisa juga kita lakukan itu, kita membuat namanya key performance indicator gitu. Misalkan kalau tadi visinya tadi kan menjadi rumah sakit yang terbaik gitu ya. Jadi lalu salah satunya itu karyawannya harus mudah senyum misalkan gitu ya. Kemudian dia kan harus kompeten juga gitu ya. Artinya senyum itu diapresiasi. Kalau nggak senyum disangsi gitu. Contohnya. Itu kan caranya kan mudah kan. Nah, apalagi kalau dihubungkan dengan misalkan penilaian kinerja dan dihubungkan dengan remunerasi. Bisa seperti itu gitu. Betul. Jadi misalkan belajar ya kan, karena kan harus kompeten nih. Belajar itu diapresiasi gitu. Iya. Jadi ketika seseorang adalah key performance-nya gitu ya, yang menunjukkan bahwa dia itu orang yang suka belajar, itu memang ada dihargai oleh organisasi, misalkan seperti itu. Menghargai itu nggak selalu dengan uang ya, misalkan setidaknya leadernya itu ya mungkin kadang-kadang numpuk punggung kayak gini, itu atau menyampaikan pujiannya begitu ya Pak Is. Dia tahu berarti gua benar nih kayak gini. Jadi kalau misalkan dia males-malesan gitu, atau dia cemberut gitu, atau dia marah sama pasien misalkan kayak gitu, ya dimarahin sama atasannya gitu, itu nggak sesuai dengan visi kita gitu. Nah, kayak gitu. Itu jadi kalau kita ulang sepraktis lagi, itu ya Pak ya? Ya kan kita manajemen praktis. Just make it simple. Just make it simple. Just make it simple, benar-benar. Pertanyaan yang kedua masih dari Bapak Rizwan ya. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan penyesuaian terhadap visi dan misi perusahaan atau lembaga? Oke, tadi kan kita sudah sampaikan ya bahwa penentuan visi misi itu ada dua faktor ya penyebabnya, bisa dari internal dan eksternal. Ketika internalnya berubah ya sangat mungkin itu berubah visinya gitu ya. Atau kemudian si internal sendiri menyadari, baru mendapat pencerahan mungkin ya. Bisa saja gitu. Jadi pencerahannya gini deh, misalkan saya kasih contoh Classy deh ya. Classy dulu mungkin merasa kompetensinya hanya sebelumnya mungkin radio, event organizer, sama media online. Mungkin dulu bayangannya kayak gitu kan. Tapi setelah coba diinventarisir, sebenarnya gabungan dari kompetensi-kompetensi yang ada ini bisa menghasilkan sesuatu gitu. Kan jadilah produk. Jadi baru sadar, oh ternyata produk gua bukan ada cuma yang baru 3 ya, gitu. ya. Jadi gabungan dari radio dengan event organizer, jadilah event of air misalkan kayak gitu kan. Itu menjadi produk baru. Nah misalkan seperti itu, sehingga dia mulai berpikir, jadi gue sekarang ini bukan radio lagi ya. Bisa jadi mungkin apa jadinya konsultan komunikasi, bisa jadi gitu. Kan berubah kan setelah melalui perenungan, bisa seperti itu gitu ya. Nah itu makanya kita memang belajarnya jangan berhenti gitu, terus aja gitu ya. Lalu kemudian
yang tidak bisa kita hindari adalah perubahan dari luar yang tidak bisa kita kontrol ya. Betul. Jadi saya kasih contoh aja lah, misalkan yang kita alami nih di 2020 2021 gitu ya. Sebelumnya mungkin kita menargetkan visi kita itu kita capai di 2022 misalkan gitu. Tapi ternyata dengan adanya pandemi semuanya jadi berubah gitu. Betul. Misalkan Terpending misalnya setidaknya gitu ya, Mas, waktunya terpaksa kita undur dari 2023 misalkan pencapaiannya, atau mungkin jadi berubah. Tadinya kita fokus misalkan event kita adalah event-event yang mengumpulkan orang ramai, contohnya gitu ya. Mungkin udah itu gitu tadinya strateginya gitu untuk mencapai visi. Tapi ternyata sekarang kita harus belajar untuk membuat virtual event misalkan seperti itu gitu. Seperti yang sekarang kawan-kawan lakukan ini menurut saya luar biasa juga gitu ya. Jadi tadinya mungkin kita hanya berpikir membuat talkshow di radio saja, misalkan gitu. Ya ternyata ini ada opportunity nih dari segi teknologi, ada YouTube, ada apa segala macam. Kita bisa katakanlah mendokumentasikan acara ini di YouTube misalkan. Makanya sekalian gitu kan. Jadi di samping kita juga untuk konsumsi pendengar, classy people di radio kita ya 103,4 FM, kita juga memberi kesempatan kepada seluruh orang yang mau mengakses di YouTube ya kira-kira. Nah ini dengan adanya perubahan tadi tanpa sadar kita menemukan opportunity baru, sehingga sangat mungkin nanti mungkin ya Klesi melakukan review lagi terhadap visi misinya, sangat mungkin. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab untuk Bapak Rizwan ya. Silakan Yuri, ada pertanyaan lain? Oke, kita lanjut ke Classy People berikutnya yang sudah mengirimkan pertanyaan. Ada Bu Fitria. Oke. Sebenarnya tadi udah dijawab sih sama Pak Is, tapi mungkin bisa dijelaskan secara singkat lagi menurut pertanyaan dari Bu Fitria. Oke, silakan. Misalkan kita mendirikan sebuah perusahaan atau usaha, pasti kita punya visi dan misi di dalamnya. Nah, jika dalam perjalanannya visi dan misi itu tidak memberikan nilai jual bagi kita boleh nggak ganti visi dan misi itu? Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan Bapak jika visi dan misi disesuaikan dengan perkembangan zaman? Oke, ya, jadi pertama ya, tidak ada yang haram gitu ya untuk merubah visi misi gitu ya. Tapi saran saya memang pada saat menyusun pertama kali visi misi itu benar-benar kita itu memang punya ikatan emosional yang kuat dengan visi misi tersebut. Jadi memang kita ingin banget mencapainya gitu. Sehingga ini saya sampaikan ya, prakteknya di dunia nyata gitu. Semuanya tidak berjalan dengan mulus gitu. Jadi kalau kita rencanakan 2020 gua akan begini gitu, ternyata nggak semudah itu untuk mencapai itu. Banyak kalau saya bilang banyak tantangannya lah. Kita harus melewati masa-masa rugi, harus melewati masa-masa susah. Kalau saya melihat sih itu tuh memang begitu ininya gitu. Rule-nya seperti itu gitu. Jadi jangan karena kita merasa wah nggak bisa capek nih, susah banget kayak gini, lalu kita merubah visi. Karena mungkin di awal kita nggak terlalu kuat dengan usahanya yang kurang ya, bukan jadi, visi misinya yang salah gitu ya. Ini salah satu kemungkinan ya. Nah, walaupun saya bilang tadi tidak ada salahnya merubah visi misi ketika ada perubahan internal maupun eksternal. Tapi pastikan dulu waktu itu disusun itu memang punya ikatan emosi yang kuat dengan kita. Saya kasih contoh ya, mungkin ini contoh yang baik ya. Kawan-kawan di multi level marketing gitu ya. Multi level marketing itu kan memang masing-masing kita disuruh menentukan apa ya ini kita harapan kita 5 tahun yang akan datang. Misalkan kita pengen ibu kita bisa pergi ke Mekah misalkan untuk pergi haji misalkan seperti itu. Nah, kita memang sangat cinta banget kan sama orang tua kita misalkan kayak gitu, sehingga kita diminta katakanlah menempelkan gambar Ka'bah gitu, kemudian menempelkan gambar ibu kita dengan Ka'bah gitu ya di depan kaca cermin kita, sehingga setiap pagi kita lihat gitu, sehingga kita termotivasi gitu. Nah ini contoh ininya gitu ya. Atau misalkan kita seorang ayah nih gitu ya, kita pengen banget punya rumah 5 tahun yang akan datang. Kita memang sudah bikin gambar rumah, foto kita dan anak-anak kita itu ada di situ, sehingga kita memang ingin banget gitu. Jadi ketika ingin mencapainya itu pasti banyak lah tantangannya, nggak ada yang mudah kalau saya bilang ya. Jadi kita ingat lagi, saya tuh pengen anak saya itu punya rumah gitu nantinya, sehingga kita bisa tahankan sakitnya, kita bisa tahankan penderitaannya gitu. Jadi saya nggak mau cerita yang ini ya, bahwa dengan setelah membuat visi misi lalu semuanya akan berjalan dengan baik. Enggak.
akan ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, dan itu berlaku umum ke seluruh orang, saya yakin betul. gitu ya. Jadi itu satu. Namun jika memang ada perubahan internal dan eksternal, ya silahkan aja. Seperti saya sampaikan tadi, tidak ada yang haram untuk merubah itu gitu. Atau istilahnya mungkin dulu kurang tepat, berjalannya waktu kita menyadari dulu asumsi yang dipakai kurang pas. Atau memang di luar prediksi kita, seperti sekarang adanya pandemi. Saya nggak yakin 2 tahun yang lalu kita menyadari atau kira-kira aware nggak akan seperti ini, kan nggak siap juga gitu kan, sehingga ya wajar kalau kita melakukan perubahan. Pertanyaan kedua tadi bisa diulang. Oke. Dia bertanya mengenai pandangan Bapak mengenai visi dan misi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oh iya, jadi mungkin sejalan dengan itu. Memang harusnya begitu. Bahkan ya nanti kalau kita bicara turunan dari visi misi ini, nanti akan ada namanya roadmap ya, atau rencana jangka panjang. Kalau saya cenderung sekarang kalau membuat rencana jangka panjang itu nggak usah lama-lama, karena begitu dinamisnya saat ini. Perubahan sangat cepat. Kalau dulu mungkin orang buat rencana jangka panjang sampai 5 tahun seperti itu. Kalau saya cenderung 3 tahun aja udah bagus kalau sekarang. Menurut saya ya, karena memang semuanya lebih cepat ya sekarang. Perubahan-perubahan itu sangat cepat sekarang, sehingga ya wajar dong kalau kita itu hanya mampu juga yang kita nggak bisa memprediksi masa depan secara akurat, cuma dengan anugerah yang Allah berikan, pemikiran, data-data, tren dan sebagainya, sehingga kita ya mungkin bisa memperkirakan 2 tahun yang akan datang. Tapi kalaupun itu harus kita revisi, kita align lagi dalam rencana tahunan, ya memang harusnya begitu. Jadi nggak usah merasa bersalah, nggak usah ngerasa sesuatu yang tabu juga gitu ya Pak ya. Silahkan saja disesuaikan. Tapi tidak mayor ya perubahannya. Kalau mayor tadi, kalau memang kondisinya juga berubahnya secara mayor gitu, secara besar. Kan kalau mayor contohnya SPH jadi perusahaan entertain gitu. Itu jomplang banget ya Pak ya. Nggak gitu ya Pak ya. Iya, itu yang saya maksud. Oke, masih ada pertanyaan lain Yuri? Sudah cukup. Baik, kalau begitu kita sudah di penghujung sesi ketiga, Pak Is ya. Sudah 3 sesi kita ngobrol mengenai the power of visi misi classy people. Kita minta closing statement dulu ke Bapak Iskandar. Oke, jadi seperti pembahasan kita tadi ya, visi misi adalah sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh sebuah organisasi, karena dengan demikian seluruh anggota organisasi tahu gitu tujuannya itu apa, sehingga bisa menyamakan atau berkontribusi secara positif ya dan efektif untuk pencapaian visi misi tersebut. Itu yang pertama. Lalu kemudian ini pesan gitu ya, bahwa dengan demikian apakah semua masalahnya selesai? Tidak ya. Jadi di sini butuh kerja keras ya, belajar terus, karena perubahan-perubahan itu sangat dinamis banget gitu ya. Jadi perubahan eksternal saat ini sangat dinamis, terutama kawan-kawan yang pengusaha kecil ya gitu ya. Jadi saya sampaikan bahwa kalau di perusahaan besar ya, yang menjadi plannernya beda, ya, yang menjadi pelaksananya beda, yang memonitornya beda gitu. Tapi ketika kita di usaha kecil, kita yang melakukan itu semua gitu. Jadi kita memang harus siap all round semuanya. Kita yang jadi perencananya, kita yang menjadi eksekutornya, dan kita juga yang mengevaluasinya. Namun tentu saja ketika sukses kita juga yang menikmatinya gitu. Nah, masing-masing ada plus minusnya. Ketika menjadi perusahaan besar ya, di sini butuh seni bagaimana meramu kompetensi-kompetensi yang sangat beragam ini gitu. Jadi ketika itu memang bisa nanti bersinergi ya, itu hasilnya akan jauh luar biasa daripada dikerjakan sendiri-sendiri. Tapi juga semakin rumit ketika kita tidak bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada ini. Nah, ketika masing-masing arahnya berbeda, nah akhirnya malah jadi makin rumit. Makanya peran leader dalam sebuah organisasi yang besar sangat mutlak ya, menjadi sebagai role model atau sebagai inspirator, sebagai motivator ya, memotivasi anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan yang sama, dan ada kalanya menjadi supporter. Jadi pemimpin itu nggak selalu harus lebih hebat dari anggota-anggotanya. Nah, ketika anggotanya sudah lebih baik, maka dia menjadi supporter, sehingga potensinya lebih banyak yang keluar, sehingga dampaknya untuk percepatan pencapaian organisasi akan sangat terasa. Itu saja dari saya. Kepanjangan nggak ya? Kak. Oke, terima kasih.
Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Is Ya. untuk obrolannya Ya. di program Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Dan Anda masih bisa mencermati program ini setiap hari Kamis ya, di minggu kedua, ketiga, dan keempat. Classy People akan diputar ulang di malam harinya di jam 7 malam. Silakan juga untuk mendengarkan program ini melalui streaming di podcast kami. Anda bisa masuk ke www.classyfm.co.id atau Anda bisa download aplikasi Classy FM di Play Store dan di App Store. Cukup ketik Classy FM. Oke, Yuri, kita harus pamit ya. Oke, dan pastinya kita minggu depan akan balik lagi dengan tema yang menarik. Masih ada sangkut pautnya ya Pak ya. Insyaallah. Tapi nanti kita keep dulu, kita kunci dulu, jangan kita bocorin dulu ya. Terima kasih Pak Iskandar Lubis. Sama-sama. Yuri. Iya Pak. Dan Classy People, saatnya saya Yuri Adeline pamit. Saya Lia Priyanka. Minggu depan kita ketemu lagi di program Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Assalamualaikum and then see you.